Wa minal ladzina qalu inna nasara. Wa minal ladzina, dan di antara orang-orang yang qalu, mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami nasara, orang-orang Nasrani, akhadna, kami telah mengambil mitsaqahum, perjanjian mereka, fanasu hazzan, tetapi mereka melupakan sebagian, mimma, dari apa yang zukiru bihi, yang diperintahkan kepada mereka untuk beriman, bihi, padanya, yaitu Injil. Fa'aghrayna, maka kami tumbuhkan, fa'aghrayna, maka kami tumbuhkan, bainahumul adawata, di antara mereka permusuhan atau perpecahan, wal baghdha'a, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wasaufa yunabbi'uhumullah, wasaufa, dan kelak, yunabbi'uhumullah, Allah akan memberitahukan kepada mereka nanti di akhirat, bima kanu, tentang apa yang mereka telah yasna'un, mereka telah kerjakan. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah juga mengambil perjanjian dari orang-orang Nasrani yang berkata, dengan beriman kepada Injil dan dengan mengakui konsep keesaan Tuhan, kami adalah orang Nasrani. Kami adalah orang-orang Nasrani. Tetapi kemudian mereka melupakan sebagian besar dari apa yang diperintahkan kepada mereka dalam Injil. Allah akan menyiksa mereka dengan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Sehingga mereka menjadi beberapa kelompok yang saling bermusuhan sampai hari kiamat nanti. Jadi Allah akan memberitahukan apa yang mereka perbuat dan akan memberi pembalasan atau balasannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna, ya sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, ya, yaitu Muhammad, rasuluna, utusan kami yaitu Muhammad. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum, yubayyinu lakum, dia menjelaskan kepada kalian, katsiran, banyak hal, mimma kuntum, dari apa yang kalian telah tukhfuna, kalian telah sembunyikan, minal kitab, dari isi kitab Taurat dan Injil. Wa ya'fu, dan dia membiarkan an katsir, ya, dan dia membiarkan dari banyak hal. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, minallah nurun, dari Allah cahaya, yaitu Muhammad, wa kitabun mubin, dan kitab Al-Quran mubin, yang menjelaskan, memberi penjelasan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Ya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab, ya, yang menjelaskan. Cahaya itu maksudnya Nabi Muhammad, ya, dan kitab itu maksudnya apa? Al-Quran. Ya. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami, yaitu Muhammad, yang menyeru kepada kebenaran.
dan menampakkan kepada kalian sebagian besar isi Taurat dan Injil yang kalian sembunyikan, dan meninggalkan banyak lainnya yang memang tidak perlu dijelaskan. Ya, dan meninggalkan banyak lainnya yang memang tidak perlu dijelaskan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian syariat yang sempurna dari sisi Allah, yang merupakan cahaya dan dijelaskan dalam kitab suci, ya, Taurat dan Injil, ya, seperti ayat-ayat tentang rajam dan lainnya, ya. Jadi cahaya di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan kitab maksudnya adalah Al-Quran. Ada pula yang mengartikan cahaya di sini adalah Al-Quran, ya, di mana kegelapan, kebodohan, kesesatan diterangi. Yahdi bihillahu, ya, memberi petunjuk dengannya, dengan Al-Quran. Jadi Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu. Manittaba'a ridwanahu, siapa yang mengikuti keridhaan. Ittaba'a ridwanahu, ya, siapa yang mengikuti ridwanahu, keridhaan dengan iman. Subulas salam, yaitu jalan keselamatan. Jalan subulas salam itu jalan-jalan. Sabil itu jalan, kalau subul itu jalan-jalan. Jalan-jalan keselamatan. Jadi banyak jalannya. Ya. Wa yukhrijuhum, dan Allah mengeluarkan mereka minal zulumat, dari kegelapan, kekufuran, kebohongan, zulumat dari kegelapan, ila nur, pada cahaya, biidnihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan dia memberi petunjuk kepada mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, ke jalan yang kokoh. Jalan yang lurus yaitu agama Islam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya, ke jalan keselamatan, ya, ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan jalan yang lurus. Jadi Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini tadi diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang suatu hari mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang hukum rajam. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang lebih mengetahui di antara kalian? Mereka menunjuk Ibnu Suriyah. Ya, Rasulullah pun menyumpahnya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka hingga ia gemetar. Yang ditetapkan atas mereka ya hingga ia gemetar. Ibnu Sirah berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digundulin. Kemudian Rasul menghukum pelaku zina dengan hukuman rajam. Nah, laqad kafara alladziina qalu, sungguh benar telah kafir alladziina qalu, orang-orang yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia adalah al-masihu, al-masih ibnu Maryam, putra Maryam. Qul famay yamliku minallah syai'an, qul, katakanlah, maka siapakah yang memiliki yamliku minallah, terhadap Allah, syai'an, sesuatu kekuatan, in aroda, jika dia menghendaki ayyuhlikal masiha ibna Maryam, untuk menghancurkan al-masih putra Maryam, wa ummahu, dan ibunya yaitu Maryam, wa man fil ardi jami'an, dan siapa yang di bumi secara keseluruhan. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan, ya, semesta langit dan bumi.
Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika Allah dia berkehendak hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, ya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anas bin Malik menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani yang mempunyai kepercayaan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Mereka sombong terhadap Rasulullah atas anggapan mereka itu. Ya. Orang-orang yang mendakwakan secara tidak benar bahwa Allah adalah Isa Al-Masih putra Maryam, sungguh dia telah kafir. Ya. Maka katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang berani menuhankan Isa itu, ya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah bila Allah berkehendak membinasakan Isa dan bundanya serta semua orang di muka bumi. Ya, sebab hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang berada di antara keduanya. Dia menciptakan bentuk apa saja yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi perkataan ini diucapkan oleh salah satu sekte Nasrani, yaitu sekte Yakubiyah. Ya. Alasan mereka adalah karena Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, padahal ada yang lebih aneh lagi, yaitu Hawa yang diciptakan tanpa ibu, dan Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Hal ini menunjukkan bahwa ucapan mereka itu hanya didasari hawa nafsu tanpa bukti dan dalil sama sekali. Kalau seandainya Al-Masih itu Tuhan, tentu dia mampu menghalanginya. Ya. Jadi semua yang ada di langit, di bumi itu milik Allah dan diaturnya oleh karena apakah layak milik Allah sekaligus sebagai hambanya yang fakir menjadi Tuhan yang disembah? Nah, sangat tidak layak. Oleh karena itu tidaklah aneh jika Al-Masih Isa putra Maryam itu diciptakan tanpa bapak karena Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jika dia mengendaki, dia menciptakan manusia dari laki-laki dan wanita seperti halnya manusia semuanya. Ya. Dan jika Allah mengendaki, dia menciptakan seorang dari wanita tanpa laki-laki seperti Isa. Ya, dia menciptakan seorang tanpa laki tanpa wanita seperti Adam. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Dan telah berkata orang-orang Yahudi Madinah, wan nasara dan orang Nasrani Najran, suku Najran. Nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Allah wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasihnya. Qul, katakan Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Mengapa yu'adzibukum? Allah menyiksa kalian bidzunubikum, karena dosa-dosa kalian. Bal antum basyarun mimman khalaq. Tapi kalian adalah manusia di antara orang-orang khalaq yang telah diciptakan. Yaghfiru liman yasha, dia mengampuni untuk siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, dia menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Walillahi mulkus samawati walillah, milik Allah lah kerajaan langit wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali.
Orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Katakanlah Muhammad, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Ya, tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Kamu itu manusia biasa di antara orang yang Allah ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya Allah semua akan kembali. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nu'man bin Qusay, Bahar bin Umar, dan Syash bin Adi, yang suatu hari mendatangi Rasulullah dan berbincang-bincang. Kemudian beliau mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, ya, dan memperingatkan mereka dari siksaan Allah. Nah, mereka pun berkata, hai Muhammad, kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Demi Allah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ya, maka akhirnya turunlah ayat ini. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutamakan, karena kami adalah anak-anak dan kekasih Allah. Nah, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, katakan Muhammad, ya, wahai Rasulullah, kalau benar demikian, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa yang kalian perbuat dan memasukkan kalian ke dalam neraka jahanam? Ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad Rasulullah, kalau benar demikian, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa yang kalian perbuat dan memasukkan kalian ke neraka? Sungguh kalian benar-benar dusta, sebab kalian itu seperti manusia lainnya, adalah makhluk ciptaan Allah. Seluruh amar perbuatan kalian akan diperhitungkan kelak. Hanya Allah yang mengampuni dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Karena langit, bumi, semuanya yang ada di antara keduanya hanya milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah semua akan kembali. Ya ahlal kitab, qad ja'akum, wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, rasul kami, yaitu Muhammad, yubayyinu lakum, dia menjelaskan syariat Islam, lakum kepada kalian, ala fatrah, ya, atas masa terputusnya pengutusan. Fatrah itu masa terputusnya pengutusan, masa kekosongan. Minar rusul, ya, dari rasul-rasul, antakulu, agar tidak kalian mengatakan ketika datang siksa, agar tidak kalian mengatakan maja'ana, tidak datang kepada kami min basyarin wala nadhirin, dari pembawa berita gembira, wala nadhirin, dan tidak juga datang pembawa peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, maka sungguh telah datang kepada kalian basyirun, pembawa berita gembira, wa nadhirun, dan pembawa peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas setiap segala sesuatu. Wahai kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepada kamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus, ya, ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul. Jadi masa-masa terputus itu namanya fatrah. Ya. Agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan apa? Bahwa suatu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Yahudi agar mereka memeluk Islam, namun mereka menolak ajakan itu. Dalam kesempatan itu Mu'ad bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada mereka, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena zaman dahulu kamu pernah menjelaskan sifat-sifat beliau sebelum diutus menjadi Rasul. Dan ternyata itu sesuai dengan Muhammad. Ya, Rafiq bin
Huraimalah dan Wahab bin Yahuza berkata, kami tidak pernah menjelaskan seperti apa yang kamu jelaskan itu. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Taurat dan tidak pernah mengutus nabi lagi setelah Musa. Ya. Lalu turunlah ayat ini, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepada kamu, menjelaskan syariat kami kepada kamu, ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami baik yang membawa berita gembira maupun seorang yang memberi peringatan. Sungguh telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika qala berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku uzkuru, ya qaumi uzkuru, ingatlah kalian nikmat Allah alaikum atas kalian. Ij'ala fikum, ketika dia menjadikan kepada kalian anbiya'a, nabi-nabi. Ya. Wa ja'alakum, dan dia menjadikan kalian mulukan, ya, seperti apa? Raja-raja, ya, karena merdeka, mulukan. Ya, menjadikan raja-raja. Wa atakum, dan dia memberikan kalian malam yu'ti ahadan minal alamin. Allah memberikan kalian apa yang belum pernah yu'ti diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamin, dari seluruh alam. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya. Umat yang lain. Ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, renungkanlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian dengan cara apa? Mensyukuri dan mentaatinya. Karena Allah telah memilih banyak nabi itu dari kalangan kalian. Ya, banyak nabi-nabi dari kalangan kalian. Dan menjadikan kalian itu berjaya setelah sebelumnya kalian hina di bawah kekuasaan Fir'aun. Ya. Selain itu, dia juga memberikan nikmat, Allah memberikan nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi, ke negeri al-muqaddasah yang suci, yaitu Palestina. Allati, yang kataballahu lakum, yang Allah telah tentukan bagi kalian, wala tartaddu, dan jangan kalian berbalik mundur, tartaddu, ala adbarikum, ya, ke belakang. Kalian karena takut musuh, takut, ya. Fatangqalibu khosirin, maka kalian akan balik kembali menjadi orang yang rugi, khosirin. Ya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, ya, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagi kamu. Karena Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Ditentukan Allah bagi kaum Yahudi, ya, selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Ya. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Ya. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalamnya, di negeri itu, qauman, ada kaum jabbarin yang sangat kuat dan kejam, yaitu kaum Ad. Wa inna, dan sungguh kami, lan nadkhulaha, tidak akan kami memasukinya, hatta, sampai
yakhruju minha, sampai mereka keluar dari Palestina, minha, dari Palestina. Fa'in yakhruju, fa'i yakhruju, fa'in, maka jika yakhruju mereka keluar minha, darinya, fa'inna dakhilun, maka sungguh kami orang-orang yang masuk ke dalam. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar di sana, niscaya kami akan masuk. Qala, berkata kepada mereka Musa, Qala berkata kepada mereka, rojulani, dua orang laki-laki, Yusa dan Kalab. Ya, Qala berkata kepada mereka, rojulani minal ladina yakhafun, dua orang laki-laki. Siapa itu? Yusa dan Kalab. Minal ladina yakhafun, dari orang-orang yang mereka takut melanggar perintah Allah. An'amallah alaihima, Allah telah memberi nikmat kepada keduanya. Udkhulu alaihimul bab, masuklah, serbulah atas mereka al-bab, melalui pintu gerbang negeri itu. Fa idza dakhaltumuhu, maka jika kalian memasukinya, fa innakum ghalibun, maka sungguh kalian orang-orang yang menang. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, fatawakkalu, maka bertawakallah kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Jadi berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang atau negeri, melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, ya, berserah diri pada Allah, tawakal, jika kamu orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Ya. Jadi dua orang dari pemimpin-pemimpin mereka yang takut kepada Allah dan diberi keimanan dan ketaatan itu berkata, wahai kaum, serbulah orang-orang yang perkasa itu dan masuklah. Ya, jangan takut, masuklah melalui pintu gerbang negeri itu secara tiba-tiba. Ya, jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan memperoleh kemenangan. Ya, tentu bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan jika kalian benar-benar beriman. Jadi yang mengatakan dua orang itu adalah Yusa dan Kalab. Ya, tergolong pimpinan kaum. Ya, di mana Nabi Musa alaihissalam mengutus keduanya untuk memeriksa kaum yang kuat dan kejam itu. Ya, eling-eling selawase urip.